Dia juga minta maaf ke keluarganya Fadel yang secara nggak langsung terbawa ya dalam masalah ini. Katanya di Indonesia nih dia ditampung sama keluarganya Fadel. Hola netizen yang tercinta. Masalah tidak henti-hentinya menerpa Loli. Kali ini ia diduga menilep uang endorse 90 juta rupiah. Yang lebih mengerikan, uang sebanyak itu disebut hasil dari endorsement judi online. Fadel Bajide telah mengklarifikasi dalam sebuah wawancara. Namun kegaduhan makin menjadi hingga Loli buka suara lewat tulisan di Instagram storiesnya. Dalam klarifikasinya, Loli membenarkan terlibat kerjasama endorsement slot saat berada di Inggris. Pulang ke Indonesia, Loli menghentikan kerjasama. Ini membuat peng-endorse meradang. Halo semuanya, saya akan menanggapi rumor yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Saya memohon maaf atas yang sudah terjadi saat ini. Saya mengakui kesalahan saya atas kerjasama slot yang dilakukan saat saya berada di UK dan saat saya di Indonesia memberhentikan kerjasama. Saya bertanggung jawab atas rumor ini dan meminta maaf kepada keluarga besar Fadel atas kekisruhan saat ini. Atas permasalahan pribadi saya menyeret nama baik keluarga Fadel yang sekiranya tidak ikut campur dalam pekerjaan yang saya ambil ini. Saya sudah bertanggung jawab mengembalikan sebesar 34 juta serta berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan klien slot. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah ini kata gue ya, Loli, gue capek banget Loli. Tiap hari gue dengerin 90 juta, duitnya gak ada di depan mata gue. Gue jadi mikirin utang lu. Udah apa? Kata gue nih ya, lu kan anaknya Nikita Mirzani. Udah apa? Malu kan orang kaya tuh. Pulang minta maaf, sungkem mah minta maaf ya. Bayarin utang aku dong mah, gitu tuh. Udah, selesai. Lu gak usah bohong-bohong HP dari US dah, HP dari Cibaduyut juga. Kalau lu emang gak mau balas, gak kebales Loli. Kalau lu bohong ya bohong aja udah. Udah apa? Ih, udah pacar lu kayak kagak punya tulang begitu jogetannya. Kagak ada yang cakep lu. Pulang lu, ya ampun. Udah enak jadi anak artis, tinggal ngongkang-ngongkang kaki udah 90 juta gak ada apa-apanya, malu. Hey, pulang. Finally, akhirnya si anak kemarin sore mengklarifikasi kalau misalnya rumor yang beredar itu benar. Kalau misalnya dia ngambil uang 90 juta, tapi dia udah ngembaliin uang sebesar 34 juta. Jadi dia nggak mau disangkut pautkan nih ke permasalahan pribadinya dia ke keluarganya si pacarnya, dan dia minta maaf. Sedangkan kita lihat kan kalau misalnya dia sama sekali tidak meminta maaf kepada temannya yang bernama Cindy. Nah ternyata usut punya usut nih, dia cerita kalau misalnya dia mengambil endorse itu karena dia butuh uang untuk balik ke Indonesia. Berarti dia tahu dong kalau misalnya lo butuh uang lo harus kerja dulu. Nah dia ngambil pekerjaan ini, dia udah tahu konsekuensinya kalau misalnya slot di Indonesia itu tidak boleh. Nah di sini lucunya si anak kemarin sore ini dia menggiring opini dan ya kayak manipulasi. Jadi dia bikin story seakan-akan kayak dia bilang kalau misalnya ya aku wajar meng-cut off atau gak jadi kerjasama sama si pihak slot ini karena dia tahu kalau uang itu haram dan di Indonesia tidak diperbolehkan. Uang haramnya juga tidak diperbolehkan sama agamanya gitu. Tapi maksud aku, kau pacaran kayak gitu tuh emang nggak bertentangan sama agama gitu. Wala taqrabul jinah pe. Kalau mau bahas tentang agama sekalian, jangan setengah-setengah gitu. Maksud aku nih, kan kau sudah tahu kalau itu haram hukumnya. Haram juga uangnya. Uang setan dimakan setan, kau setannya. Kalau nggak mau dibilang setan, kau balikkan duit orang 90 juta tuh banyak gitu loh. Oke, dia sudah mengembalikan 34 juta, berarti sisanya dia mau kembaliin lagi, tapi bukan untuk di waktu yang berdekatan. Dia nih ketar-ketir, dia mengklarifikasi karena kata-ketir, karena dia udah dilaporin gitu kan ya sama si pihak pencemaran nama baik sama si pihak Cindy gitu. Ini sifat manipulasinya terlihat jelas dan memutarbalikannya luar biasa, terlihat jelas, masih kecil gitu loh. Nah, di sini juga dia mengatakan kalau misalnya itu uang pure untuk dia. Dia cuma nitip uang aja sama si Cindy ini, dan dia kenal sama Cindy pun ya karena kerja
kerja sama di slot gitu, sedangkan si pihak slot ini mengatakan kalau misalnya dia kenal sama Cindy itu tuh ya karena dari si perempuan ini, si anak manipulasi ini gitu loh. Oke, baik. Setelah itu dia mengatakan kalau misalnya uang yang dia gunakan itu secara pribadi, mau dia menggunakannya untuk membeli pacarnya, membeli ini, membeli itu udah haknya dia. No, itu bukan hak kamu, itu masih itu uang orang, minimal balikin, jangan dicicil 2 juta. Masa aku baik-baiklah jadi anak kecil. Loli akhirnya buka suara mengenai kasus penipuan dia yang 90 juta itu. Intinya dia bilang bahwasannya dia menerima endorsement slot tersebut karena posisinya saat itu dia lagi di UK dan memang di sana itu legal. Dia juga menyebutkan bahwasannya di waktu itu tuh dia lagi BU, kan dia pengen balik ke Indonesia, dia pengen cari tempat tinggal di Indonesia, ya uangnya dari situ. Dia juga minta maaf ke keluarganya Fadel yang secara nggak langsung terbawa ya dalam masalah ini. Katanya di Indonesia nih dia ditampung sama keluarganya Fadel, diarahkan, katanya kerja tuh yang halal-halal aja deh. Dan dia akan mempertanggungjawabkan uang yang harus dikembalikan itu secara dicicil. Kalau nggak salah tuh dia baru bisa balikin sekitar 34 juta. Tapi Loli, kalau gue boleh ngasih advice ya, lo dengerin, lo itu hidup udah penuh dengan privilege. Lo itu adalah anak dari Mama Nikita Mirzani yang dimana sebetulnya hidup lo itu udah terjamin. Tapi itu kita udah tutup buku aja karena lo udah di drop out dari kartu keluarga dan lo kayaknya udah nggak dianggap anak lagi. Nah sekarang karena lo udah memilih jalur kebebasan, lo kan maunya bebas nih, nggak mau dikekang, pengennya pacaran, joget-joget, silahkan. Tapi gue cuma pengen ngingetin bahwasannya hidup itu butuh duit. Cuma mau info aja bahwasannya konten kreator di luar sana harga per satu videonya itu bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan lebih. Dan lo ya Loli, setiap sosial media lo itu followersnya banyak banget dan viewersnya juga selalu banyak. Lo tahu orang-orang di luar sana yang ngerintis jadi konten kreator, afiliator, effortnya luar biasa lo, dari beli lighting, tripod, ngediting dan lain sebagainya. Sedangkan lo nggak perlu seberusaha itu, bahkan lo sampai punya fanbase lo. Tapi seluruh peluang di hidup lo tuh nggak lo pakai sama sekali. Coba emang dari awal ya, dari lo di UK, lo tuh sering ngonten, entah a day in my life, atau misalkan lo selama ini pakai obat total, skincare, make upan, dan lain sebagainya tuh lo videoin, lo share gitu loh. Jangan kayak mentang-mentang lo pacaran sama orang yang jago ngedance, lo kontennya ngedance semua. Nggak penting. Dan belajarlah menerima tanggung jawab ya Loli. Misalkan lo menerima endorsan nih, ya lo selesaikan. Misalkan lo mau nge-cancel endorsan itu, lo kira-kira sanggup nggak ngebalikin uang yang udah mereka kasih? Kalau nggak sanggup, ya lo selesaikan. Coba mulai sekarang gali deh, apa sih potensi lo tuh jagonya apa? Minat lo tuh di mana? Oh, apakah lo jago make up? Apakah lo jago OOTD? Dan lain sebagainya yang bikin orang tuh tertarik sama lo gitu loh. Biar kalau orang nanya, Loli, konten lo apa sih? Oh, konten gue lifestyle. Oh, gue kontennya storytelling. Bukan kayak, konten lo apa? Ya bucin aja sih sama dancing. Bikinlah a day in my life. Dalam seharian tuh lo ngapain aja. Atau mungkin storytelling lah. Lo kan dari dulu sering keluar negeri, sering punya pengalaman ini itu. Ceritain. Orang Indonesia tuh suka lo ngeliat kebahagiaan orang lain. Dan lo udah punya privilege-nya, kayak ibarat kata modalnya tuh udah ada semua. Tinggal lo aja gerak. Jangan males. Bayangin ya Loli, satu video lo harganya 3 juta, itu udah paling minim banget. Karena followers tuh banyak, lo bisa naikin lagi sebenarnya harganya. 3 juta per bulan tuh lo bisa bikin 10 video, anggaplah. Dapat 30 juta untuk lo yang masih 16 tahun, 17 tahun, penghasilannya 30 juta cukup lah. Dan lo ini kan di Indonesia masih merintis. Lo bilang, aku tinggal di apartemen, terus gue liat gaya lo sulam alis, perawatan, dan lain sebagainya. Orang kalau lagi ngerintis, itu ya sehemat mungkin. Jangan kebanyakan gaya, entah lo apa kayak ngekos di Condet, nggak usah apartemen. Ngapain kebanyakan gaya? Gue ingetin ya, lo tuh hidup gak cuma untuk hari ini, ada hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Uangnya ada apa enggak? Ditabung, jangan kayak apa ya, dapat duit udah kayak kena durian montong. Wah, dapat 90 juta nih, ayo kita perawatan, kita makan di Union, kita ini itu. Gak ada, lo harus investasi masa depan, kan lo punya masa depan. Emang lo mau hidup buat sekarang doang?